Emang jadi Gen Z ini mesti dibina. Kalau susah teuing ya binasakan aja. Atau dah Saya generasi pertama Gen Z Pak ya. Gen Z. Gen Z. Bisa nggak bikin ini? Bisa pas digawan. Kumanya aja nanti. Ini dari situ teh titik Iya, iya. awal keberhasilan sebenarnya mah. Jadi akhirnya kita kan mau nggak mau jadi nyari tahu Iya, jadi nyari tahu. Ya betul. Iya kan di Palam ya. Benar musuh. Atau ini teh bener udah di setting we gitu abai Indonesia masyarakatnya setengah harus pengangguran karena kalau misalnya nggak pengangguran nanti waktu kampanye nggak ada masa misalnya teh gitu. Waduh, roting. Berhasil rezekinya banyak. Menikah. Ya, Kita tutup. Ya. Selamat datang kembali guys di podcast Raka atau gantinya misalnya personilnya bertiga sama Adede mah Aduh, apa tuh? podcast KRS. Tetap podcast tapi karena jadi KRS gitu. Kan dari sana Raka gitu. Ya itu mah nanti lah ya. Selamat datang kembali di podcast guys. Jadi podcast itu adalah podcast yang membahas tentang current issue atau isu terkini. Ya, Tapi betul. dari sudut pandang orang awam atau orang-orang blind side. Orang-orang blind side guys. Ya sekarang kita ketemu lagi kedatangan tamu nih. Dari mana? Dari mana Bapak? Dari KRS. Tetangga. Jadi kita tuh mau nampilin sosok-sosok ataupun sosok. Jadi kita teh Toko gitu Pak. Tapi ini uniknya sekarang kita biasanya kan tuan rumah yang nyediain ini. Betul. Ini malah tamunya guys. Datang sendiri bawa ini. Pemirsa malah tamunya yang Allah. tuh Rezeki sadar ya. martabak Alhamdulillah. mertua cenah. Salah tuh. Dari menggoda pokoknya mah ini enak banget. Can gini diasaan ini enak banget. Kan dari Can ngehuap. Dari tampilan dulu. Ya kelihatan garing. Cobain. Cobain atau ya? Yang manisnya Araka yang itunya. Oke. Kalau kurang manis bisa lihat ke tengah. Au. Katanya mah kenal sama ownernya. Oh ya, alhamdulillah saya kenal sama ownernya. Namanya teh Kang Dika. Jadi Kang Dika ini dulu memulai usahanya teh di daerah Margahayu belakang MTC. Jadi dia tuh belakang MTC. Jadi dulu teh dia waktu masih konternya kecil lah, bikin neonboxnya teh ke saya gitu. Jadi saya ingat pisan waktu masangnya. Nah, pas kesininya udah nambah banyak si cabangnya teh alhamdulillah gitu. Franchise gitu ini. Enggak, kayaknya dia Oh, enggak? sendiri. Udah banyak cabangnya, setiap bikin cabang pasti ke saya gitu. Oh bikin ini neonboxnya teh. Jadi buat teman-teman yang nyangka ini martabak mertua ini ownernya bukan. Jadi Saya mertuanya. Bagi pembelitnya. jadi ini adalah Pak Denny guys. Jadi Pak Denny itu punya usaha. Kalau kalian tahu ada Sorcha Laundry. Ya, betul. Sorcha Laundry. Ada neon box juga. Neon box. Tapi yang kita mau angkat Sorcha Laundry-nya. Yang Sorcha Sorcha Laundry. Laundry-nya. Tapi sebelum ke situ kita mau nanya dulu nih Pak. Ini mah keresahan orang. Kenapa sih ku ayeuna gitu susah cari kerja? Ini dari pengen tahu dari sisi pengusahanya mungkin ya. Pengusaha. Jadi ini teh susah cari kerja tuh emang karena lapangan kerjanya nggak ada, atau orang-orangnya para pilih-pilih kerjaan, atau supply demand-nya nggak seimbang, atau gimana dari sudut pandang seorang owner? Ya. Ini mah versi sudut pandang saya gitu ya. Jadi sebenarnya mah cari kerja tuh memang dari sisi kebijakan pemerintah memang masih sangat jauh gitu ya. Jadi supply and demand-nya tuh nggak seimbang gitu. Makanya kalau kita mau cari kerja ya artinya dengan keadaan seperti sekarang kita mesti level up dulu, meningkatkan kualitas kita dulu gitu. Dari secara skill, soft skill juga, terus kalau kita kerja juga jangan cari, intinya mah apapun kerjaannya ya masuk aja dulu gitu. Iya. Menurut saya mah gitu. Puntennya dulu saya kan sempat kerja juga kan, sempat kerja juga sebelum wira swasta dulu kan
Saya ini dulunya kuliah di pertanian. Pertanian Unpad. Tapi Insinyur pertanian lah ya. insinyur pertanian. Oh, Unpad bukan IPB tapi. Bukan Unpad yang di Tapi jadi Jatinangor. tukangnya gitu. Ya, jadi dulu mah ini gini apa? Kadang kerjaan tuh nggak selalu sesuai dengan jurusan gitu. Jadi waktu kita kuliah tuh bukan hanya mengejar dari pengetahuan jurusannya aja, tapi harus dari kuliah itu sebetulnya membentuk pola berpikir kita sebetulnya tuh gimana cara kita menghadapi masalah atau apa gitu. Jadi dulu saya kerja di Informa jadi sales kan. Jadi sales. Basicnya sales berarti ya. Udah. Jadi basic mah naon we nya maksudnya artinya jangan milih-milih kerjaan lah. Bentar. Informa mana lah Pak? Citiling Waktu pertama kali atau kan sini? Informa itu pertama kali di ini di IBCC. Ya biasanya berarti langsung rame ya tuh. Langsung ramai gitu. Rame. Awal-awal. Saya juga dulu nggak tahu kalau Informa teh ternyata jualan furniture. Dulunya saya nggak tahu dikira itu teh kayak leasing kayak gitu. Dulu kan namanya bukan Informa, Index. Sebelum ganti nama ke Informa. Tapi pas ganti nama Informa jadi penyedia layanan jasa internet itunya. Ya pas namanya buat Informa gitu, jauh dari furnitur mah gitu. Sebenarnya mah lu kan Indeks, pikiran zaman dulu Indeks teh meureun saham atau apa. Pialang. Makanya dulu teh Saham-saham. ngelamar pas itu teh ternyata iya mah mallnya, terus mallnya teh isinya teh furniture dan emang masih baru kan di Bandung ya, Jadi mau mebel gitu nya, mau parabotan. ya udahlah dijalani aja dulu gitu, saya jadi sales. Dan memang kalau kita udah masuk ke titik itu, gimana caranya kita jadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain, kuncinya itu. Artinya gini, jadi atasan perlu apa-apa, kita mesti siap lah. Siap, ready. Meskipun jadi saya punya prinsip gini Pak, bisa we heula gitu. Ya bisa gitu. Gaskeunna dulu. Nah, Pas gas bisa nggak bikin ini bisa pas digawan kumaha nya aja Ya, ini dari situ teh awal keberhasilan sebenarnya mah. Jadi akhirnya kita kan mau nggak mau jadi nyari tahu tak? Jadi nyari tahu. Ya betul. Jadi belajar ya, memaksa diri, memaksa diri sama situasi gitu. karena guys ngucap bisa gitu. Ya ucap bisa, karena kan perlu tanggung jawab. Perlu tanggung jawab aja era mun wah sebenarnya tuh bisa era. Eta. Jadi intinya mah gitu. Jadi selama kerja itu jadi yang saya pernah dikasih tahu sama manajer saya kalau kerja tuh kita mesti jadi mutiara katanya. Mutiara di tempat apapun kita harus tetap bersinar dan dan tetap bernilai gitu. Dulu saya waktu jadi sales kan, selain ngejual barang, ya saya teh ngepak barang juga gitu. Kadang ngebongkar barang juga bisa. Nyampe ngirim barangnya udah bisa. Kebetulan saya kan bisa nyupirnya. Jadi nggak ada supir, saya mesti bisa nyupir. Nyampe rumah konsumen, ya mesti bisa ngerakit juga gitu. Nyampe dari awal sampai akhir itu mesti bisa semuanya. Berarti end to end-nya harus tahu. Ya, jadi kita tuh mesti benar-benar punya nilai plus lah. Dengan dari teman-teman yang lain gitu. Tapi apakah itu menjadi dalam tanda kutip menjilat? Tidak. Kalau ya menjilat secara halus. Bukan menjilat kan nilainya negatif ya. Sifatnya negatif. Kalau ini kan kita lending hand gitu, membantu gitu, menyelesaikan solusi dari atasan gitu. Kalau kita udah punya sifat seperti itu ya atasan mana sih nya? Betul. Biasanya kalau konteks menjilat tuh kan biasanya menjatuhkan orang lainnya, biasanya gitu meren. Ada sedikit negatifnya gitu gini enggak? Iya, betul. Gitu. Oh ya kalau konsepnya menjilat gitunya. Jadi kitanya ngelakuin apa-apa tapi pengen terlihatnya dengan merendahkan, menjatuhkan gitu. Ya ada goreng ku basatnya dengan Iya benar. Berarti kalau dilihat mah jadi background apa ya? Jadi background pertanian tapi ke sales ya dari tadi sedikit ceritanya gitu kan. Nah prinsip-prinsip yang tadi itu kan berarti menunjukkan etos kerja yang bagusnya. Maksudnya teh emang dimanapun kita berada harus jadi mutiara. Kan bagus. Ya, Cuma sekarang mah ini yang jadi masalahnya Pak. Gen Z sekarang. Kalau misalnya posisi itu ada di Gen Z, posisi tadi Bapak pasti mikir teh kuaing deui tak gitu Pak. Jadi emang bener. Dari segi mentalitas mungkinnya berarti ya. Cuma mentalitasnya kalau misalnya Bapak
Pak Denny memang ngerasa kok aing deui tapi baru dikerjakeun kan. Iya. Nah, sekarang mah beda. Bedanya. Ku aing deui neangan deui rocker anyar. Emang jadi Gen Z ini mesti dibina. Kalau susah teh ya binasakan aja. Atau dah Saya generasi pertama Gen Z Pak ya. Gen Z. Gen Z Pak aduh. nggak maksudnya teh emang mesti dibina. Artinya ya namanya apa? Si karacak tehnya air netes ke batu lama-lama jadi legok kita mesti jangan berhenti ngasih tahu gitu. Dan justru kesempatan buat kita ya kalau misalkan tahu kelemahan Gen Z sekarang ya kita jangan kayak Gen Z ya gitu. Benar. Sebenarnya kan mempermudah rivalitas ya. Betul. Gitu. Ya, betul. Saya kayaknya kalau sorry campur bahasa Sunda. Ya itu naon. Serah naon Pak, Kita geus suka pabelot tuh kan pabelot. Jadi kayak nama lebih simple. Saya misalnya ada yang ngelamar kerja atau apa gitu ya, kadang dia suka nyantumin IG atau apa. Secara sepintas dia udah tahu. Oh karakternya gini kayak gini. Jadi lebih simple. Makanya sekarang mah kalau kita jadi orang, maksudnya jadi orang, jadi punya akun punya apa gitu ya, sosmed kayak gitu. Jadi prinsipnya gini, berbicara yang baik atau diam gitu. Artinya ada hal-hal yang mesti kita tonjolin atau positifnya, yang negatifnya mah ya mendingan nggak usah disampaikan lah gitu. Itu jadi nilai juga ke kitanya gitu. Apalagi di digital rekam jejaknya nggak akan kalah. Ya, betul. simple. Buat kita mah gitu ya. Artinya kalau mau ngelihat karakter orang, lihat dari sosial medianya gitu soalnya. Iya. Gitu. Dan itu teh benar-benar ngaruh siapa ya tenan sosial medianya. Jadi kemarin kan gue sempat kerja di satu brand gitu. Nah jadi salah satu faktor pas aku ngelamar teh ada 2 orang. Nah dipilihnya saya gitu. Tapi kenapa dipilih pas orang nanya teh? Karena salah satunya lihat sosmednya, sosmednya aktif sama gini-gini. Jadi kan maksudnya teh dulu mah biarkan orang teh naonanya nyen konten tapi hasilnya tapi pas jadi modal. Tapi waktu ngejalanin mah ya udah bikin aja dulu, ternyata itu teh bisa jadi portofolio. Portofolio secara tidak langsung dan tidak menyadari berarti orang itu dinilai dari sosial media. Nah, makanya sekarang sosial media aku aktifin lagi jadi penting mengupload lah gitu. Ya cuman itu. Jadi mesti filter juga gitu sih itunya. Mana yang positif gitu ya, mana yang negatif. Jadi mendingan ya dari kitanya juga mesti ngejaga istilahnya gini. Orang ngeliatnya kan kalau air masukin ke tekonya sumbernya dari mana ini? Kalau misalkan sumbernya dari air susu, keluarnya air susu gitu rumahnya. Gitu ya termasuk sosial media juga, kalau misalkan kita terbiasa dengan hal yang baik ya keluarnya yang baik-baik juga. Nah itu tuh jadi modal utama kalau kita nyari kerja gitu ya. Justru jadi si sosial media ini tuh jadiin kesempatan mungkin karena tadi dibilang lebih gampang ya, jadi membranding diri mungkin gitu ya, untuk memperkenalkan diri jadi lebih mudah. Jadi untuk penyaringan kerjaannya juga dilihatnya dari sosial media sekarang ya. Tapi Pak, Gen Z sekarang nih karena yang nonton Gen Z kebanyakan akunnya tuh di privat. Akunnya di privat. Fotonya sedikit. Oh, eta dulu banyak hari. Ya. Terus punya second akun. Di secondnya rame. Nah, secondnya rame. Kan pola kayak gitu udah kebayang juga nya. Ya, berarti manipulatif kan? Komodenya digawe. lebih misteri deh. Sebenarnya nggak misteri kalau di second akun mah. Ada lebih misteri lagi nih. Ada yang sampai 3 akun, 4 akun tuh ngerti. Jadi akun-akunnya tuh buat yang ketiga tuh biasanya buat teman-temannya doang. Terus pakai close friend lagi. Terbatas deh. Aduh, aneh pisan itu. Ngerti kan? Tapi udah HRD pas sekarang udah pada pintar-pintar ya. Cuman kepit yang sekarang mah istilahnya kalau orang datang terus dari cara jalannya, dari dia duduk juga udah apa? Kelihatan. Jadi apa sebenarnya pandangan pertamanya atau first impression deh udah kelihatan sekarang mah. Dan salah satu selain faktor itu faktor komunikasi juga Pak. Ya, pas interview jadi ternyata HRD tuh lebih suka bukan jawaban yang pintar tapi interaktif. Interaktif. Jadi yang dia misalnya HRD bilang apa nyambung, terus seenggaknya si yang di interview itu kayak ngasih tanggapan atau apa. Jadi HRD itu suka yang gitu. Oh ternyata ini mah proaktif orangnya gitu.
Emang sih tergantung posisi oge nya. Ya. Iya sih. betul. Iya sih. Kalau sales mah ya pasti perlu yang komunikatif gitu. Ya itu pinter-pinternya itu nempatin. Tapi Bapak gitu selaku owner ya, pernah nemu karyawan yang aneh gitu Wah, kasarnya pasti gitu. itu. Pernah nyoba Ada ya? cerita aneh itu Pasti ada cuma drama-drama karyawan. ceritain gitu. banyak. Kalau owner mah ya prinsip ke karyawan mah maksudnya buat apa menjaga mental owner, namanya karyawan mah apa datang dan pergi sih. Artinya gini, kita mah nggak pernah merasa kerugian kalau karyawan pergi gitunya. Jadi kalau dia nggak Kalau baik, perginya ya bawa udah. sesuatu, Tahu. Oh, eta mah. Polisi langsung. Bari nyakuan 1 juta gitu ya. sejuta jeung deterjen tilu. Jeung mesinnya kena udah tambah. Jadi hal-hal yang sepele udah langsung ranah polisi itu. Kita kan kalau sorca mah apalagi sorcanya udah apa? SOP-nya Udah jelas. ada ininya, SOP-nya jelas, terus ada urusan sama hukumnya detail gitu ya. Tajam lah gitu. Jadi hal-hal yang sepele atau dia pernah ada kejadian di salah satu outlet yang di di Dago deh disebutin. Di Daerah atas maksudnya teh masih daerah atas. daerah atas. Jadi ande. Tapi Dago itu mau dibip. Emang Dago cuma satu cabangnya Pak? Banyak Banyak kan ada. Iya yang gini lah ceritanya teh. Jadi kan setiap hari tuh sorca Dago bisa gok lah. Saja Dago. Jadi dia tuh bawa ini apa? Setiap hari kan karyawan ada storean nih. Jadi omset yang hari kemarin store ke Indomaret atau apa buat apa? Jadi storein ke rekening perusahaan. Jadi dia tuh pas store-nya tuh ngaku-ngakunya teh dijamret cenah. Dijamret gini, oh ada yang ini. Klise Terus pisan. balik-balik ke outletnya nangis kayak gitulah. Terus akhirnya langsung kita manggil ini intelnya. Kita udah emang kita udah koordinasi langsung sama polisi, jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya kriminal polisi langsung turun tangan, termasuk Babin Sao juga turun. Terus setelah dicek CCTV semuanya, terus nyampe nanya ke orang-orang sekitar situ, tukang ojek gitu ya, ada nggak kejadian itu gitu ya. Jambret. Minimal kan ya jambret mah pasti teriak atau naon lah atau kumaha, pasti ini mah nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada yang cek CCTV, nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya diinterogasi, akhirnya mengakui kalau uangnya teh dia pakai buat bayar Pinjol. pinjol. Eta di episode sini can anggeus pinjol. buat bayar pinjol gitu. Akhirnya mah kan langsung kan disuruh bikin surat pengunduran diri. Dan Tapi proses hukum tetap berlaku kan. Jadi Jadi uang kembali. tetap di Iya, perjanjian harus mengembalikan uang. Kan uangnya udah pindah tangan ke orang lain. Iya. Kita akhirnya bikin perjanjian gitu. tapi di penjara tuh peta orang Duka tabit apa kelanjutan ceritanya kayak gimana, maksudnya kan itu mah ada sama pihak manajemennya yang ngurusin gitu. Ya paling ditebus. ditebus Anu tadi naik mayar pinjol jadi kudu mayar dua. nyusahkeun. Iya Kan sih. boga punya sejarah buruk kan, dia nggak langsung blacklist di mana-mana, nggak bisa diterima. Susah ya kalau gitu pokoknya. SKCK mau turun. SKCK Ya udah mah kerja tes susahnya nyari kerja kayak gitu. Jadi salah satu susah cari kerja tuh tadi pertama biar nggak terlalu susah merenya harus meningkatkan skill. Ya benar. Meningkatkan skill, upgrade. Karena tadi juga dibilang kalau misalnya perusahaan teh sekarang mah screeningnya teh lebih gampang. Ya, benar. Screeningnya lebih gampang. Jadi karena ada sosial media jadi begitu. Satu itu tuh. Itu kan dari faktor si orangnya berarti banyak. Nah, ini kalau faktor eksternal apa yang membuat susah menurut Rehan bisi aya gitu. Iya, bi tos nulisnya. Aduh, kalau teh nulis Siap Iya, di pasien terang soalnya temana iya cenah. Oh, siap atuh. Ya, me abi prepare gitu kan. ada asumsi lain nggak? Jadi salah satu nilai plus ya. Jadi menurut abi mah ada ketimpangan antara jumlah pencari kerja Ya. sama lapangan kerja yang tersedia gitu Pak. Jadi kan saya teh baca-bacanya di Indonesia teh setiap tahun tuh ada lebih dari 3 juta lulusan grade. baru. Lulusan Lulusan baru ya. Tapi si sayangnya teh pertumbuhan lapangan kerja informal. Kerja formal. Formal teh nggak secepat itu gitu. Jadi
Jadi banyak persaingan yang ketat. Bahkan lulusan S1 pun harus bersaing dengan lulusan SMA atau SMK gitu. Untuk posisinya yang sama gitu. Jadi ada ketimpangan gitunya gitu. Jadi Berarti ya balik lagi supply demand-nya ya, supply demand. Artinya Adek. Hah? Ah itu Adek kan di belakang. Kadela. Iya, Sini atuh. Kaget tuh. Iya, Nah, martabak. nah ya banget cuy. Gigi. Hah, dari gigi. Oh, ya gigi. Aduh, sana segini. Muin. Apa? Mau in frame? Ini aja deh. Situ aja. Info tua. Nah, in frame tuh kagok. Dia kagak terang. Ya, bagian Ya keprok. itu di dia tuh. Nah, berarti Nggak kelihatan di situ. Di Oh, gitu nya. Jadi sederhana nama kieu mah ngabandingkeun teh. Jumlah anu ngalahirkeun teu sesuai juga Nah, jumlah. betul. Sederhana analoginya gitu. Jumlah jadi perusahaan ngalahirkeun teh perusahaan berkembangnya segitu-gitu aja. Tapi Panggilkeun jumlah kayak orang kakak yang semua. lahir ya banyak. Punten. Kalah tanpa. Kang Dik sang Cuma. Kali. Bajuan. Rada diulangi di Pak tadi, Pak. Diulangi di tadi. namanya Gitu. jadi sama dengan nama gini jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk tidak sesuai dengan pertumbuhan pertumbuhan lapangan kerja intinya gitu. Ya, intinya Memang masuk. jauh pisan. Makanya sekarang mah kalau saya sih berpikirnya teman-teman sebisa mungkin bukan cari pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Ya paling ya arahannya mah gitu. Kita teh mesti jadi, maksudnya kalau kita cari usaha prinsipnya mah gini, cari simple sama yang duplikatif. Simple itu artinya hal-hal yang mudah gitu ya, hal-hal yang mudah dikerjakan, dan duplikatif itu artinya gampang untuk membuka unit barunya gitu. Contoh misalkan laundry, kalau laundry kan hal yang simple nyuci baju is simple gitu ya. Simple artinya kalau karyawan nggak ada kita bisa turun tangan. Beda kalau saya dulu pernah di bidang apa jahit sih Apa? jahit bukan tailor, konveksi dulu mesin ada, terus orderan banyak kan, orderan banyak, tapi karyawan ada, cuman karakternya karyawan yang konveksi mah kalau Borongan. misalkan tempat lain lebih bagus bayarannya Pindah. jadi saya dulu itu semuanya ada, ternyata karyawan nih masalahnya teh, berarti masalahnya di skill, saya nggak bisa ngejahit gitu. Akhirnya kan mentok di situ, bubar nggak jalan tuh gitu teh. Akhirnya coba di laundry mah kasarnya yang setrika nggak ada, istri bisa setrika gitu, terus yang nyuci nggak ada, saya masih bisa nyuci. Akhirnya dicobalah usaha laundry gitu teh. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu, dan ngeduplikatifnya juga gampang. Kita buka titik baru juga gampang lah gitu, nggak susah. Akhirnya milih laundry gitu. Laundry. Tapi ya sebenarnya mah pekerjaan laundry itu bukan dunia baru sebenarnya. Dari Ya. dulu juga suka ada namanya tapi buruh cuci gini dulu mah. Tapi kenapa ya sesuatu yang pakai bahasa Inggris keren jeung mahal kenapa, Pak? Kan sok enak mun ditanya kamu buka usaha naon? Saya mah buruh cuci euy. Hah, naon buruh cuci? Tapi beda. Ayo buka laundry euy. Anjir, buka laundry teh padahal mah sarua-sarua keneh gitu. Sarua keneh, Tapi ya. kenapa beda bahasa, beda penerimaan, beda jadi kayak beda high class itu, Pak. Beda kelas, beda high class. Ini salah satu trik marketing, kan? Marketing gitu. Marketing. Itu copywriting ya. Copywriting. Jika kieu. Banana soup with brown sugar. Pisang keju. Bukan 25.000. Tapi mun kolak goceng gitu. Brown sugar aja. Bener kolak. Bener. Ya, Ya bener. ya gitu. Makanya jadi selain yang simple dan duplikatif, yang keren juga, guys. Tetap harus keren. berarti sama ya opininya, berarti supply dan demand-nya yang kurang. Ya betul. Begitu menurut Araka mungkin? Itu kan mungkin supply demand kurang. Nah, tapi yang membuat supply demand kurang teh apa? Bukan supply demand kurang, supply demand tidak seimbang. Nah, yang ngebikin supply demand gak seimbang teh apa? Apakah kebijakan pemerintah? Kalau mau disambungin sama politik ya? Urusannya mah global. Global sih, itu Pak. global. Artinya kan
ya harusnya kembali ke undang-undang dasarnya. Harusnya setiap warga negara kan berhak mempunyai berhak hidup dengan cara memiliki pekerjaan gitu. Artinya kalau misalkan kebijakan pemerintahnya nggak bisa mengakomodirnya, nggak bisa pro rakyat, ya udah jadi kayak gini gitu. Ya betul. Apalagi bukan prinsip, mayoritas si masyarakat Indonesia teh kerja tuh harus dengan orang gini. Ordal. Bukan. Bukan. Lebih jadi kerja tuh gawe jeung kabatur gitu. Bukan kan kalau misalnya saya punya prinsip, oh nyangges lamun teu gawe jeung baturnya udah gawe diri sendiri, maksudnya teh gimana ya? Usaha. Ada yang bilang begini, kalau kalian mandiri. Jadi kalau kalian nggak dikasih panggung, bikin panggung sendiri. Kalau kalian nggak kasih kesempatan, bikin kesempatan sendiri gitu. Maksudnya teh gitu, maksudnya karena mungkin balik di ke episode 1 literasinya kurang. Pengetahuannya kurang, jadi nyanggeus saya namun aya gawe lamun saya pribadi mah nggak bisa gitu Pak. Amun misalnya bekerja ya nggak saya gawean naon we gitu. Kita ke salah satu ciri pengusaha itu. Dah emang abi pengusaha apa? Ini tiga-tiganya para pengusaha unggul ya aduh. Abi kan kuliah. Ya gitu. Ya kerja mah maksudnya yang ngerjain podcast ini ngerjain we dulu gitu. Entah itu ada uangnya atau entah mah urusan belakang gitu maksudnya teh. Nah, sekarang mah atau pola pikir orang teh lowongan kerja hese kerma gitu, pengetahuan susah, skill nggak punya gitu. Nah itu teh benar-benar harus, apakah kita sebagai orang yang punya pengetahuan itu harus menularkan atau nggak usah urusan masing-masing. Nah eta gimana ta? Eta mah lebih ke sistem juga nata. Kaum kapitalis. Atau ini teh bener udah disetting we gitu Indonesia masyarakatnya setengah harus pengangguran. Karena kalau misalnya nggak pengangguran nanti waktu kampanye nggak ada masa misalnya teh gitu. Waduh, roting. Tapi kalau masuk ke sistem pendidikan mungkin aja pendidikan yang ngasilnya teh sesuai industri lah gitunya. Dari jurusan habis sepakat eta. Iya, karena kurikulum pun itu menciptakan orang sebagai pekerja gitu. Kurikulum mencetak benar. Sedangkan pas udah dicetak jadi pekerja, lapangan kerjanya nggak ada. Nah gitu, jadi problematikanya tuh itu. Sedangkan dicetak sebagai enterprise atau entrepreneur tuh kurang gitu. Makanya terjadilah supply and demand-nya tidak seimbang meureun eta mah. Eta jamana. Meureun gitu. Tadi setengahna ini rakyat Indonesia teh nganggur jang masa kampanye mah eta mah. Asumsi aja. Abi gaduh ya. Nulis deh Abi. Yes. Jadi ada Meta AI kayaknya. Meta AI. Lamun dari tadi mah kan dari sisi eksternal mungkin. Tapi dari sisi si pelamarna mungkin pencari kerjana. Cek Abi ada oge sedikit mengkritik lah Abi. Kenapa gitunya? Kan tadi kenapa saya susah kerja kan. Jadi menurut Abi aya nu selanjutnya teh aya perubahan tren. Jadi kembali ke episode sebelum orang teh Jadi perubahan tren itu ngaruh oge ya. Perubahan, jadi semua ini tuh ingin serba cepat gitu. Jadi pengen sukses lihat orang kan ya. Iya. Tapi tidak mau mulai dari bawah. Nah itu Gen Z sekarang teh kayak gitu. Jadi menciptakan kayak dunia ilusi gitu. Kayak gitu. Mungkin suku Yomi. Jadi kayak orang-orang tuh pengen sukses instan, pengen jadi content creator misalkan jadi influencer atau jadi freelancer gitu secara instan, atau punya bisnis sendiri tapi tidak dibarengi dengan punya skill mental dan keterampilan yang ke arah itu gitu. Akibatnya apa? Pekerjaan konvensional tuh dianggap nggak menarik, padahal justru itu banyak peluang di situ. Ya. Ya kan kayak Pak Denny tadi kan kerjalah di informal, maksudnya tuh ya meskipun kita punya ini menurut saya meskipun kita punya tujuan jadi pengusaha, ingin buka lapangan kerja,
Sahentena kita teh harus bisa merasakan kerja sama orang tuh gimana. Ya. Yang satu itu buat mengambil point of view kita sebagai karyawan. Jadi ntar teh pas kita jadi owner, oh orangnya pernah jadi dihandap orang teh ulah kieu lah ka karyawan teh. Nah gitu. Maksudnya jadi pengalaman-pengalaman itu kata Pak Denny tadi ambil lah gitu. Ya, ambil dulu. Bisa enten kecuali kita tapi harus bisa naker juga gitu Pak. Misalnya naker kayak ya gawean narik daik tuh. Karena kudu nakernya. Oh iya bisa, ternyata cilaka kan gitu. Orangnya kan teu bisa. Oh narik truk mah teu bisa, bukan bidangnya. Jadi kita juga pas ada kesempatan teh naker dulu. Oh ini kayaknya bisa. Baru ambil gitu. Jadi jangan gegabah juga gitu maksudnya. Iya benar. Ya, narik truk mah oge tersanggung. Aduh kesempatan kerja narik truk bakat yang ku butuh gitunya ayo gas kan bisa lah gitu. Tapi memang yang saya jalanin gitu ya. Dulu waktu cari-cari bidang usaha memang prosesnya lumayan lama gitu. Jatuh bangunnya tuh lumayan panjang lah. Jadi Dan Pak setuju nggak kalau misalnya kalau menjadi pengusaha terkadang kita teh dapat uangnya dari hal yang kita nggak suka. Ya mungkin bisa jadi. Jadi misalnya kayak bapaknya terus ini teresep nyesel teh udah mana ada. Tapi ada duitnya di dia kumaha atuh. Padahal passion bapaknya di pertanian teh benar gitu. Yang jadi petani teh gitu. Bisa jadi gitu. Tapi dulu mah saya prinsipnya jauhi piomngan deketin piduitin gitu ya. Jadi mun emang ngetang jadi duitnya nya kudu resep gitu dari kalian pasti tetap ngaranna pertemuan uang kan pasti berbanding lurus dengan resep gitu ya. Iya, benar. Gitu. Misalnya aya nanti pengusaha gawena kan ngumpul-ngumpulkeun kotoran sapinya. Terus dijualan dah jadi pupuk kandang. Terus kan kasohoran jadi iya nasi sebenarnya haji nasi. Hajinan. Maaf ya. Ya pokoknya apa? Haji Roma. Meskipun eta ngajualan pupuk kandang kan tapi jadi duit kan. Untungin Haji Tai. Haji Tai sapi. Abi haji tina tai yang ngumpul duit. Tina tai sapi. Yang penting mah jadi duit dan halal. Gitu. Ya artinya semuanya mesti dicoba lah. Menurut kita. Jadi gini, selama kita mencari dan mencoba usaha, kita pasti tahu titik end-nya tuh di mana, kesulitannya di mana. Kalau misalnya kita benar-benar mentok, pindah lagi cari yang lain, ngukur lagi. Jadi selama perjalanan itu kita jadi ngukur kemampuan kita di mana, terus kita bakalan jadi semakin tajam insting buat bisnis. Benar-benar. Gitu. Ntar match-nya di mana gitu kan ya. Gitu. Pokoknya jalanan gitu. Terus ada pepatah juga kalau bisnis harus bangkrut 7 kali. Dulu. Istilah itu mah. Jadi maksudnya tuh bisa lebih 7 kali sebenarnya. Iya. Harus minimal 7 kali. Tadi baru banget tadi siang nonton podcast namanya Mas Berto. Jadi dia teh owner apanya sekarang mah. Jadi dia teh punya kelas affiliate gitu. Tapi sebelumnya punya usaha kayak toko baju, restoran. Bangkrut semua teh. Bangkrut semua si toko baju itu. Tapi nemuna di dia gitu nu ayeuna. Jadi maksudnya teh bisnis mah bukan fluktuatif, tren juga bisa. Nah, terus kata salah satu ini pohon desa bilang nanya, jangan setia sama bisnisnya. Iya. Karena bisnis mah maksudnya teh sekarang laundry misalnya teh lagi rame karena banyak demand-nya. Ntar suatu saat mah meureun ada teknologi naon nu bisa nyeuseut sorangan tetep. Jadi nggak harus nge-laundry. Jadi harus mengikuti mah trennya dan naluri eta gini. Oh piduitina di mana. Jadi jangan setia sama bisnisnya cenah gitu. Kalau misalkan ada seseorang laki-laki dia teh menganggap pernikahan itu adalah bisnis, berarti jangan setia sama istrinya berarti. Oh tuh. Bisnis naon jeung pamajikan. Pungar. Oh ya berarti itu Udah modalan. beda deh eta mah bab nikah mah nya. Aduh. Ieu mah sekali nikah wae bulan itu mah. Nikah mah bukan transaksional tapi emosional. Benar.
Tapi akhirnya transaksi Pas saya hitung-hitungan aja, kawin jeung Kita sieun. separuh napas dan separuh dompetku. Iya benar. Tapi itu semua dompet, Pak. Dompet. Ya, justru separuh dompet. Separuh dompetnya. Karena separuh nanti dibawa kan itu. Ya benar-benar. Ya gitu, jangan setia sama bisnisnya cenah. Jadi benar sih yang paling kunci. Oh ini ada lagi. Kunci sukses sekarang mah cenah. Kita teh harus bisa adaptif sama bisa dapetin atensi, Perhatian. dapetin perhatian. Kalau dua itu udah punya, mau trennya lagi apapun, cenah, jadi kita bisa gampang gitu. Kayak Elon Musk kan, Elon Musk maksudnya teh dia bisa gain atensi sebesar itu gitu. Meskipun diterjang Tesla nah gini lah atau SpaceX nah gitu lah, tapi karena dia punya atensi yang besar jadi nggak ngaruh sama sekali gitu. Jadi dua itu cenah mah gitu, tapi aku sepakat sih. Karena atensi teh gaining marketnya teh lebih gampang. Makanya kenapa artis-artis resep kontroversi, Ya, karena itu market. menciptakan market Sensasi. sensasi. Ya, sigan wayana nya. Ya, Nah, mana? Kan polana kan ya. Iya, polana. Saminggu geus turun, saminggu kemudian kan langsung konferensi pers. Konferensi pers. Tapi biasanya teh jangan nutupan ya teh. Ya, balik deh ke bisnis. Kenapa susah cari kerja, Dede? Ada deh. Udah dibahas aja. Iya kan di Palam ya. Benar musuh. Musuh. Jadi ada juga punya laundry, ini teh The Laundry namanya. Jadi tadi juga ini baru nganterin ya. Pantesan ada di tengah telat-telat benernya. Oh, Pantes nggak telat-telat. telat. Aduh. Tadi Birek ngadu pencapaian naon Oh, sebenarnya. saya eta rival abis sudah. Nah, si Raka seneng undang Pak Denny. Ada rezeki mah geus aya nu nakar mau katuker nya. Jadi kalau saya sih prinsipnya mah jadi gini. Puntennya emang sudut pandang yang lainnya atau apa yang saya alami. Pertama, sebelum kita ke nyari kerja, ke judul nyari kerja, tapi yang poin apa? Akar yang paling utama mah pertama kita mesti jaga sholat subuh di masjid. Waduh, Buat laki-laki. Iya, Punten siap. ya. Ini mah kunci kalau mau diikutin mantap pisan. Kalau nggak diikutin ya kita we orang ripuh jeung kaduniawian gitu ya. betul. Jadi gini, ibaratkan kita mau ngasih makan ayam. Kur. Anu datang hiji nyamperkeun sok makan. Anu lain mah kur. Cara cing we wah kayak sih. Ngarobrol nya. Agak suka beta dialungkeun kitu nya, alungkeun. Terus marena akhirnya nyari sendiri tah. Anu di balik batu, anu balik ieu diangkat lah, dikokore wah riweuhnya gitu. Itu sama dengan kita dengan Allah. Kur Allah teh manggil adan. Sok mangga. Tapi kalau mun teu datang anggeus suka Allah teh aweureun tah tang sorangan lah. Itu Asal gitunya. ada teu patuh mah gitunya gitu. Jadi prinsipnya itu. Yang pertama, jaga sholat di awal waktu di masjid berjamaah. Itu Allah jaminan Allah pasti Allah mudahkan rezeki dari manapun gitu ya. Contoh ya ternyata kan bakal ayam martabaknya. Betul. Jadi sadarea kan gitu. Jadi rezeki bukan hanya berupa uang kita cari kerja atau kayak gitu aja. Itu terus yang saya alami, yang saya kerjakan setiap pada subuh itu baca al-waqiah, baca al-waqiah sama al-mulk. Terus tapi sebelumnya saya baca Abang ngomongkeun kieu langsung ngederek. langsung karukiah Menolak. itu insyaallah teh. Tapi bagus berarti tersentuh. Ada getaran. Alhamdulillah. Jadi gini, minimal baca Quran. Gimik. Tersentuh. Jadi setiap hari minimal baca Quran 1 halaman. Selembar we cukup selembar orang muka kayaknya selembar sekieu. Teu kudu ain ka ain bisa lama teuing. Baca dari sini sampai ujung sini, dah tutup langsung baca al-waqiah, al-mulk. Termasuk kalau udah pada maghrib kalau nggak ada kegiatan di masjidnya baca nyampe rumah baca Quran di selembar itu istiqomah setiap hari gitu. Jadi
ini ya, kalau kita mau upgrade diri kita mesti memantaskan diri kita dulu di hadapan Allah gitu, ya gitu. Mun orangnya istilahnya masih gitulah, masih tenurut keneh mah nya bakalan ripuh lah, dijamin ripuh gitu. Puntennya bukan ngadoakeun ripuh. Maksudnya ya sama sunatullahna gitu. ya sunat udah emang udah alurnya kayak gitu, Ya, udah janji sekali. Allah gitu, teu bisa ditolak-tolak ku urang. Mun urang teu nurut ka Allahnya awurkeun we gitu, sok aya banting tulang Toh-tohan gitu ya. heeh. Ada jualan aduh sepi wae gitu ya. Meureun nya urang teh kudu bercermin heula, urang geus pantas teu gitu nerima rezekina Allah gitu. Itu ya mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya Terinspirasi. inspirasi lah. Jadi itunya dulu poinnya mah, terus yang sisi yang lainnya ya saya dari dulu emang senangnya usaha ya, swasta gitu. Jadi apapun yang kira-kira bakal mendatangkan uangnya cobaan gitu, cobaan. Dari kecil saya tuh udah seneng jualan ini kan, jualan apa mun bulan puasa jualan sana sih kembang api nya, Oh, kembang api. dulu kan masih zaman kembang api, kembang tetes kan karena itu jualan tadi di depan rumah tehnya, di depan rumah jualan, terus ada yang beli gitu ya, jadi senang gitu. Terus termasuk waktu zaman kuliah dulu kan saya di pertanian, jadi setiap hari Sabtu saya tuh suka datang ke tempat hidroponik karena di sana tuh banyak tomat apel sebenarnya. Jadi tomatnya teh bararagus gitunya, yang udah siap panen sama saya dibeli. Terus saya teh jualan di Gasibu. Dulu kan saya masih pakai motor Vespa zaman dulu ya. Jadi di belakang teh keranjang tomat. Yang minggu pagi saya jualan di Gasibu. Bawa timbangan, iya teh timbangan kue nih gitu dijual. Dulu mah masih zaman 2000-an ya, sekilo teh gitu. Jadi karena seneng akhirnya ke bawah jadi habit ini. Jadi melihat sesuatu teh oke, akhirnya mau dikirkan bakal laku tidak. Oh, berarti instingnya udah terbentuk. Pengusaha pisan ya. Mengarah ke situ gitu. Sampai akhirnya dari beberapa macam usaha yang udah saya coba jalankan ya, akhirnya mengerucut. Pertama ke neon box, yang keduanya ke laundry gitu. Kalau ke neon box juga dulu sama awal-awalnya gitu. Kang bisa bikin ini nggak? Bisa. Kang bisa bikin ini nggak? Padahal saya tuh bisa gitu. Berarti dulu ngemaklun dulu, Pak. Nggak maklun bener. Jadi moles dulu. Ingat bisa dulu waktu ada orderan, dulu dapat orderan dari Rabani dulu teh. Bisa bikin langsung Rabani karena dulu istri kerja di Rabani, orang dalam. Ya kan rezeki mah Jadi selain salat subuh, selain skill, selain etos kerja bagus, Orang dalam. Kayak gitu. Dulu dapat orderan, dulu bikin satu lu teh. Kan saya teh nggak bisa bikin neon boxnya kelas gitu bisa gitu. Akhirnya cari dulu di koran PR kan. Koran PR kan dulu ramenya setiap hari Rabu, nanti Sabtu iklan teh paling banyak ya. Cari yang bikin neon box di mana, dapatlah di itu di daerah Pasir Koja dulu teh. Raja Wali. Pasir Koja lah pokoknya. Pasir Koja. Oh, bukan Raja Wali Neon Box, bukan. Belum ada Raja Wali belum. Terus ke sana bikin di itu. Tapi masalahnya teh saya teh ketipu Kang. Speknya teh nggak sesuai. Speknya nggak sesuai. Akhirnya teh orang teh keluar uang deh teh. Jadi narik untung jadi buntung ya teh. Disesuaikan spek karena dulu Rabannya mintanya akrilik, ternyata yang dikirim bukan akrilik, yang dibikinnya dari bahan plexi gitu. Terus akhirnya saya keluar uang buat ngebenerin itu, terus dikirim ke Rabani. Bikin satu, keluar lagi PO, Kang bikin 3 lagi. Nah dari situ baru saya coba nguliknya, dalamnya oh ini ada rangka besi, ada neon gitu. Nah rangka besinya saya dulu bikin di seberangnya kantor Rabani ada tukang las, karena kan sering ngejemput istrinya. Rabani mana Buah Batu? Di Batu Ukur. Oh, awal kan di Batu Ukur. Ya dari situ kan ada tukang las tuh. Jadi sambil nungguan di situ saya ngelas di situ. Tukang las order rangkana. Jadi serangkanya dikirim ke kontrakan, dulu kan masih kontraknya rumah teh. Di ke rumah kontrakan kecilnya ya segede gini lah. Dalamnya teh nanti neon box. Lasan neon box. Terus beli neonnya teh dulu di Cicadas. Terus tiap pulang kan dulu saya masih kerja waktu zaman neon box teh. Jadi kerja di Inforam, pulang kerja
ngerakit neon, ya, ngerakit neon. Terus dibantu sama temen juga namanya Kang Ipin dulu teh. Eh, Masang gambar neon box gitu ya, terus masang casing gitu. Akhirnya dari 3 teh muncul PO lagi 10 dah. Tiap bulan tuh 10 ternyata untuk ngisi cabang-cabang Rabani gitu. Nah, dari situ Modal ya nombokan hiji jadi 10 nya. 10 dulu teh akhirnya dari situ teh ketemu Coba waktu itu mun teu digantian ku Bapak dibikin we teh nu fleksinya. katanya makana Ya. makana jadi salah satu lagi prinsip hidupnya urang teh kudu Tanggung jawab. kudu tanggung jawab, kudu melak kahadean. Melak kahadean teh ya dimanapun ya orang teh berada gitu kan, memang orang maksudnya teh kita harus berbuat baik lah kemanapun gitu ya, termasuk ke pekerjaan juga. Ya baik lagi ke Rabani. Nah dari situ teh udah beberapa kali PO. Terus ada teman saya Kang Andi namanya teh, orang IT di Rabani. Kang, kan apalanya ada bulan nembok orang iklanin lah di Kaskus ya. Dulu kan masih zaman Kaskus dulu, Kaskus ya. Anu channel gan kan nya. Afgan gan. Sadis. Nah, sadis. Terus Sundul. di iklankan tadi itu di apa? Di Kaskus. Kaskus dulu teh iklannya Kaskus. Ternyata ada yang ini, ada yang nyantolnya apotek. Gue ingat pertama kali ada yang bikin apotek di jalan daerah Turangga gitu, Turangga dalamnya. Jadi saya tuh pas pulang kerja ngerjain itu tuh ngerjain neonbox gitu, dibantu sama Kang Ipin lanjutnya. Nyampe sampai akhirnya mah alhamdulillah terus kan sampai sekarang. Jadi dari Kaskus dan ada reviewnya, men-review atau ada yang disebut apa sih? Iya, review. Ulasan. Ulasan komen kayak gitu ya. Testimoni. Oh, testimoni. Nah, itu benar, itu ini pesan Mempengaruhi. pengaruh pisan testimoni. Jadi setiap kita udah pesen neon box, ada yang order neon box, minta testimoninya, terus dicantumin di situ gitu. Itu ngaruh pisan dah. Sampai dulu dulu tuh dulu saya tuh belum kenalnya yang kayak Absol kayak itu ya. Kan sekarang udah gedenya. Absu. Asbul. Oh, Asbul. Asbul. Oh, brand. Brand. Asbul, terus Laser Kid ya. Dulu zaman-zaman yang dulu ternyata itu tuh pernah bikin di saya gitu. Dan dulu mah saya tuh nggak tahu aja itu teh gitu, enak naonnya pesanan neon box nyampe Laser Kid mah pesannya buat ke Bali, Kang, saya buat ke Bali. Jauh-jauh teh ke Bali saya beli teh. Terus akhirnya kayak belah durian kan, belah durian dulu masih kecil. Terus sekarang teh ordernya nama banyak. Termasuk ini nih martabak mertua. Dulu teh order ke saya udah zaman Kaskus ya. Dia mention 2 kali Adika. Alhamdulillah. Ada. Enak. Enak. Bagus namanya deh. Terus gini, yang saya alamin ya, ini kan teman-teman yang order neon box ke saya juga sebenarnya orang-orang yang sedang merintis zaman dulu gitu ya. Dan saya lihat karakternya teh, orang-orangnya teh gini, Kang. Kebanyakannya orangnya teh menghargai kerja orang gitu. Menghargai itu artinya gini, dari neon rewel tapi jarang nawar. Menghargai. Tapi dia punya demand lebih gitu. Punya demand lebih. Dan yang kerasa sama saya, mereka tuh orang-orang yang berhasil kan. Kayak martabak mertua, terus ada Kang Angga belah durennya. Terus Kang Aldi Asbul sekarang. Kang Sena, tapi sekarang mah dia nggak ke saya. Maksudnya nggak tahunya, maksudnya dia punya vendor lain. Terus atau jangan-jangan tidak bikin outlet lagi. Maksudnya belum bikin outlet. Terus ada Kang Aldi May Outfit. May Outfit itu dari awal tuh ke saya. Ini dari dari dia ikut bazar-bazar gitu. Kan saya ikut bazar di sini bikin neon box yang nyampe dia punya beberapa outletnya. Tapi masih kontekan Pak sampai sekarang Pak? Sekarang udah jarang kan, dia udah jadi caleg, udah jadi anggota dewan di Cianjur. Ujung-ujungnya. Udah jadi anggota dewan, alhamdulillah gitu. Jadi top of karir seorang pengusaha itu. Menjadi jadi pejabat. yang saya perhatikan teman-teman yang alhamdulillah sekarangnya udah ketemu jalannya. Jadi karakter orang-orangnya tuh gitu, Kang. Pertama menghargai jerih payah orangnya. Terus dia tuh kerja keras, benar-benar kerja keras kayak Kang Aldi. Saya ingat pisan dulu waktu
dia buka outlet yang di Ganapura nya. Kan dulu sempat Ya, ada main ada. outlet Ganapura ramai pisan dah. Yang sekarang jadi sambal hijau gitu. Belum masih belum. Jadi namanya Ini tempat makan sekarang. Eta makanya Hmm. dulu teh Tapi yang buah batu juga udah udah habis. berbungkus Udah bungkus. udah pindah. Jadi dia lebih banyak di online sekarang. Hmm. Nah, ingat waktu di Gandapura Kang Aldi nya ngangkutannya kan ngangkutan karung, buka baju ya ngangkutan karung, ya bener-bener wah bener hebat lah, maksudnya kerja kerasnya teh bener-bener gitu. Padahal dia teh owner gitu, ownernya. Dulu mah orang waktu zaman-zaman mobil-mobil kayak Pajero kayak ini teh belum ada, dia mah udah punya dulu. Udah punya duluan. Dia pengusaha muda aja tapi memang saya ngeliatnya teh emang kerja kerasnya bener-bener gitu. Terus salah satunya sisi lain juga ya kemarin miliknya emang HDOG gitu ya. Gitu. Yang salah gitu kebanyakan teman-teman yang dari awal mencoba usaha mencoba jadi entrepreneur, orangnya kayak gitu semuanya, itu menghargai hasil kerja orang. Jadi payah orang. Karakternya kayak gitu. Jadi akhirnya dia juga dihargai sama konsumennya dia gitu. Oh mungkin bisa jadi Pak, dia menghargai itu karena dia pun kalau misalnya nggak dihargai orang kumaha gitu. Jadi refleksi gini kabar. Udah orangnya sok dihargaan ku batur teh gini rasana gini. Beda kalau misalnya orang yang punten angkuh gitu nya. Kayaknya nggak akan bisa merasakan itu gitu. Jadi ada orangnya mana kan transaksi orang meuli mana ya jadi masih ada sifat itunya gini. Iya. Beda jadi untung ruginya. Kadang orang teh yang ningali untungnya ti ayeuna padahal ya gitulah. Gitu. Termasuk Kang Nirwan ini teman saya di laundry gitu kan. Dulu dia kan klien neonbox saya gitu ya. Jadi dia bikin laundry, pesan neonboxnya ke saya gitu. Alhamdulillah meskipun rewel tapi dia menghargai gitu. Menghargai usaha kita gitu. Terus alhamdulillah sampai sekarang kan maksudnya berlanjut terus gitu. Sampai sekarang bikin kantor sendiri, terus punya nge-support 85. Sekarang totalnya udah 85 outlet. 85 outlet. Di Bandung, Jakarta gitu. Apa teh? Sebrand Sorca. Kan ada macam-macam, ada Sorca, ada Cimo, ada Brewos, ada Laundry Day, terus ada tapi di total teh jadi 85. Itu teh sama Pak berarti yang punyanya mah? Kalau ownernya kemungkinan beda-beda. Tapi manajemen supportnya dari Kang Nirwan. Berani Laundry gitu. Termasuk investor ada yang dari luar negeri juga. Investor. Jerman ada. Mau pengen belajar itu pitching investor. Terus tapi investornya ngerti invest gitu, bukan cuma sekedar investasi naruh uang, orang pingin ROI-nya segini gitu. Karena pengen yang investnya bener-bener ngerti dia investasi itu untuk apa gitu. Ya, pinginnya mah gitu. Cuma kan balik ke memantaskan diri ya gini Pak, memantaskan dulu. Gitu. Jadi KB tinggalnya di laundry. Jadi Kang Nirwan ini ngebentuk sebelum dia mengelola 85 outlet ini, pertama dia ngebikin ekosistemnya dulu, ekosistem laundry. Jadi dulu tuh yang dicoba di awal tuh Sorca Laundry. Dari yang pertama kan di Batu Nunggal, Sukahati, terus yang kedua Arca Manik, terus Gasibu, terus ke Boska, ke Cibadak, Cikutra gitu. Jadi bikin ekosistemnya dulu, dan itu teh ownernya masih orang internal dulu lah, kita sebagai orang kikionya kita dulu gitu. Jadi pahit pedasnya teh dirasain bersama dulu. Misalnya kesulitan teh kita hadapin bersama dulu sebelum itu dicoba jual ke orang lain. Jadi ya trial error dulu masing-masing, trial error, jadi ini sistemnya udah. Makanya enak kalau misalkan teman-teman yang punya modal atau punya kelebihan uang gitu ya, kalau misalkan mau join di laundry enak pisan kalau misalkan gabung ke Berani Laundry gitu. Ini bukan gimana ya, maksudnya trial errornya udah gabung dinikmati saatnya bergabung. Saatnya bergabung. Jadi enak kalau misalkan udah ya punya uang mah tinggal
coba mempelajari di Brani Laundry karena dia di sana tuh kemitraannya enak, autopilot semuanya tuh gitu, mulai dari cari karyawan, setup laundry, terus sampai operasional itu Betul, dihandle dari udah sana. bantu di support sama Brani. Kita mah tinggal memantau arus keuangan wes sama CCTV gitu ya. Ya. Itu enak pisan sih, tinggal jalan gitu. Makanya yang mau ikut teh banyak pisan di sana teh gitu antri. Gitu sih. Dan laundry teh bisnis yang tidak mengenal musim, Betul. bisnis yang nanya kan yang saya pelajari mah bisnisnya harus menjadi solusi dari setiap masalah. Nah ini yang masalah tiap hari nih ada horeamnya sih mah gini. Kayak saya kan ngelondri kali-kali karena malasnya sih kalau nggak ada waktu. Tapi kalau misalnya ada waktu mah nyuci sendiri gitu. Apalagi sama khusus buat orang-orang nu kerja teh, wah itu menurutnya jadi susah, makanya solusinya laundry. Anu pagi itu temanggih pagi teh geuning jelema teh aya nu gitu. Jadi udah laundry aja gitu. Apalagi cuma 7.000 atau 8.000 per kilo kan buat orang-orang pekerja gitu mah ya udah mending laundryin gitu. Ketimbang harus bayar ART per bulan gitu. Benar. Ya, jadi yang ngebedain laundry di Sorca atau yang di manage sama tim Brani itu nih, kenapa beda sama yang lain karena kita tuh nge-up kualitas laundry itu sendiri gitu. Karena orang kan kadang-kadang berpikirnya teh laundry betulnya laundry rumahan gitu. Kalau kita beda kita orang belanja ke warung sangka Indomaretnya. Iya. Nah, gitu maksudnya prestise atau apa itu memang sengaja kita dibuat seperti itu Betul. biar orang tuh merasa seneng gitu. Ada experience-nya, ada pengalaman. Experience-nya gitu. Makanya kita tadi Mantap jam seberapa? setiap tampilan laundry itu dikemas fasadnya sedemikian rupa menarik gitu. Furniture terus ada Tapi TV. sama nggak Pak? Layout beda-beda ya? Source. Beda-beda setiap Tapi garis-garis merahnya sama gitu ya? nama ada ininya, ada karakternya. Oh, setiap brand. Nah, setiap brand. Misalkan Single Laundry itu karakternya Korea. Gitu. Tapi secara kualitas mah sama itu teh? Sama. Oh sama, berarti Sama. oh Si konsepnya beda, lagi petengah. Beda. Konsepnya beda. Nyasarnya beda pasti. Nyasar marketnya beda. Kalau yang aku lihat mah Sorcatnya lebih ke kayak rumahan. Nah, Kalau Cingu teh kan kayak Korea-Koreaan. Pasti mahasiswa nu di kujagna. kayak Priwas itu sebenarnya asal muasalnya dari itu karyawan-karyawan BRI yang investornya. Atau karyawan BRI yang punya uang lebih masukin situ. Jadi lahirlah Briwas. Briwas Nah, itu yang paling baru yang bungsu ada tuh di Jalan Kalimantan di belakang ke SMA 3 atau SMA 5. Itu ada namanya MC Laundry. MC Laundry. Kenapa namanya MC Laundry? Karena salah satu ownernya kalau yoga ini MC. Simpel itu bikin nama. MC Laundry gitu. Alhamdulillah dia teh bawa teman-temannya ke situ nyuci. Terus dia kan tiap acara di MC kan ogenya jadi secara nggak langsung kan kayak ini. Berarti kan kalau misalnya Hansip boga duit leuwih. Hansip Laundry. Sip Laundry. Mang Uha. Aya. Oke, jadi itu guys pemirsa. Cangkel tuh sih kayak gitu. Cangkelnya Lumayan. Ya barangkali ada yang mau endorse mic atau Boleh. Mix stand gitu kan jadi. Make them sit ya. Bukan. Kayak parabot jeung aunung atuh rek abi rek adan cenah mana mic. Jadi formulanya teh apa aja tadi teh? Kesimpulan we. Kesimpulan ya resumenya pertama teh harus meningkatkan skill. Nah, skill mah insya Allah kalau misalnya skill udah punya nggak harus nyari kerjaan. Biasanya kerjaan yang nyari sendiri. Betul. Tapi apalagi sekarang mah kan ada sosmed. Terus ijazah juga nggak terlalu ini mungkin ya kalau di luar, tapi nggak tahu di Indonesia masih nama disakolahkeun komo SK mah ya SK disakolahkeun gitu. Terus apalagi selain itu mental dari pekerjaannya, mental etos kerjanya harus bagus. Jadi jangan pandang bulu pekerjaan. Terus dari sisi spiritualnya juga harus diperbaiki. Ya intinya mah itulah etos kerja ada apa ya, hukum alam mah adil gitu. Maksudnya teh kalau kitanya bagus mah pasti ada wae jalannya mah gitu. Ya kalau misalnya kita susah kerja wae berarti ada yang salah mah dari diri kitanya. Entah itu dari segi emosional atau spiritual atau
Ini balik lagi ke ini. Bensin we lah. Nah, coba dua biar ada hese Pak abi subuh Ke masjid mah hese subuh teh. subuh jam 6 wae abi. Itu mulai Setengah. kalau teh diambil Jadi sementara gitu. nya sih jadi capek kupikiran sorangan ada. Nah, gitu. Sebenarnya hal-hal teh udah ada jawabannya sebenarnya teh. Cuman kitanya yang membuat rumit. Iya, betul. Sebenarnya gitu. Da, saya kayaknya punten nggak pernah kepikirannya jadi banyak pembicara. Maksudnya jadi kadang kan jadi pembicara pas acara gitu. Nggak pernah kepikiran kayak gitu. Cuman kemarin Allah teh ngabimbing saya teh diarahkeun kadinya gitu ya. Nggak pernah kepikiran misalkan Kang inilah pembicara jadi inspiratif apa jadi owner laundry gitu ya waktu acara kemarin teh. Nggak pernah kepikiran seperti itu, apalagi saya kan lulusan pertaniannya nggak ada arahan ke situ gitu. Tapi kemarin Allah teh Iya. udah punya men-setting. mekanisme yang kita diarahin ke yang Allah seneng we gitu, Iya, bener. diarahkan we gitu. Tapi kadang ngerasanya kalau misalnya kita mampu berpikir gitu nya, berpikir lebih ketimbang dari yang lain. Justru eta teh bisa jadi bumerang oge sebenarnya mah. Jadi kayak mikir sendiri geuning terus kayak terlalu matematis pikiran teh sedangkan hidup makan sistematis. Nah, Hidup mah sistematis tapi orang karena dikasih ego jeung nafsu teh geuning Pak jadi salah seorang ge itu. Tapi ujung-ujungna mah ada ngadoa deui. Tetap butuh orang lain atunya. Gas mentok mah pasti ya Allah kumaha. Allah kumaha. kerja keras memang wajib gitu. Memang wajib Iya. barangnya teh ya. Berarti Wajib. komposisi itunya harus diperbaiki, kerja keras dan spiritual. Jadi jangan lepas spiritualna gitu nya. Ya, kanggo abi ge eta mah jadi Abi Kang Abi. Jadi dah jadi apa titik baliknya teh kalau kita mau apa mau berhasil rezekinya banyak menikah. ya, Kita tutup. Ya. Aduh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe pokoknya mah.